Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi bagian kedua dari tulisan Profesor Acio Marti Astra di dalam buku The Dancing Tiger ya. Pada pihak lain, gagasan pendidikan multikultural merupakan sesuatu hal baru di Indonesia. Meski belakangan ini sudah mulai muncul suara-suara yang mengusulkan pendidikan multikultural tersebut di tanah air tidak berkembang wacana publik tentang subjek ini. Ya. Pembahasan dan dan literatur mengenai subjek ini sangat terbatas. Pada realitas kultural dan perkembangan terakhir kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa, khususnya sejak era reformasi yang penuh dengan gejolak sosial politik dan konflik dalam berbagai level masyarakat, membuat pendidikan multikultural terasa semakin dibutuhkan. Nah, multikulturalisme adalah basis kewarganegaraan. Keragaman atau kebinekaan atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu-waktu mendatang. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satupun negara yang mengandung banyak kebutuhan nasional tunggal. Tetapi penting dicatat keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal. Lebih jauh, komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakat masyarakat dan negara bangsa tidaklah berarti ketercerabutan atau relativisme kultural, disrupsi sosial atau konflik berkepanjangan pada setiap komunitas. Masyarakat dan kelompok etnik dan rasial, sebab pada saat yang sama sesungguhnya juga terdapat berbagai simbol, nilai, struktur, dan lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tadi. Ya. Semuanya ini, dan lebih khusus lagi lembaga-lembaga struktur-struktur, bahkan pola tingkah laku, pattern of behavior, memiliki fokus tertentu terhadap kolaborasi, kerjasama, mediasi, dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang dapat muncul dan berkembang sewaktu-waktu. Semua simbol, nilai, struktur, dan lembaga tersebut juga sangat menekankan kehidupan bersama, saling mendukung dan menghormati satu sama lain dalam berbagai hak dan kewajiban personal maupun komunal, dan lebih jauh lagi masyarakat komunal. Pada tahap ini, komitmen terhadap nilai-nilai tidak dapat dipandang berkaitan hanya dengan eksklusivisme personal dan sosial atau dengan superioritas kultural, tetapi lebih jauh lagi dengan kemanusiaan, humanness. Semua ini juga mencakup komitmen dan kohesi kemanusiaan melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal. Manusia ketika berhadapan dengan berbagai simbol, doktrin, prinsip, dan pola tingkah laku, sesungguhnya mengungkapkan dan sekaligus mengidealisasikan komitmen pada kemanusiaan baik secara personal maupun komunal dan pada kebudayaan yang dihasilkannya. Dalam konteks ini, multikulturalisme dapat pula dipahami sebagai kepercayaan kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat merupakan titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan berkeadaban.
Di sini multikulturalisme dapat dipandang sebagai landasan budaya, cultural basic bagi kewarganegaraan, dan pendidikan. Multikulturalisme sebagai landasan budaya lebih jauh lagi terkait erat dengan pencapaian civility, keadaban yang sangat esensial bagi demokrasi yang berkeadaban. Dan keadaban yang demokratis, democratic civility, dan upaya penumbuhan dan perkembangan democratic civility, maka civil society CS atau masyarakat madani, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, dan pendidikan menduduki peran sangat instrumental. Terdapat persepsi dalam masyarakat untuk secara taken for granted menerima bahwa civil society selalu mendorong keadaban dan demokrasi. Padahal terdapat kecenderungan bahwa civil society terorganisasi berdasarkan distingsi sosial, budaya, etik, dan agama, sehingga cenderung eksklusif dan merasa paling benar sendiri. Akibatnya dapat kontraproduktif, tidak hanya terhadap multikulturalisme, tetapi terhadap demokrasi. Karena itu, dalam hal ini, civil society seperti ini perlu pengembangan sikap inklusif, toleran, dan respek terhadap pluralitas. Pada saat yang sama, juga harus dikembangkan civil society yang mengatasi berbagai garis demarkasi tersebut menjadi organisasi yang melintasi batas-batas etnik, agama, dan sosial, sehingga pada gilirannya dapat menjadi social and cultural capital yang esensial bagi pengembangan dan pemberdayaan sivitas dan demokrasi yang berkeadaban. Dalam konteks pengembangan civil society yang benar-benar merupakan social and cultural capital bagi keadaban dan demokrasi, maka pendidikan merupakan salah satu, jika tidak satu-satunya, sarana terpenting. Tidak perlu uraian panjang lebar, social and cultural capital sangat krusial dan instrumental bagi terwujudnya sosial dan cultural cohesiveness dan pada gilirannya integrasi negara bangsa. Sebaliknya, negara bangsa dan masyarakat akan mengalami disintegrasi jika tidak memiliki social and cultural capital. Dalam rangka pengembangan social and cultural capital, diperlukan tidak hanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai nilai sosial budaya, tapi juga pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan beragama. Masyarakat berbangsa, bernegara, disinilah terletak peranan instrumental pendidikan. Untuk penumbuhan dan pengembangan social and cultural capital melalui pendidikan kewargaan, civic education menjadi sebuah keharusan. Keadaban dan demokrasi sekali lagi tidak bisa dicapai secara trial and error atau diperlakukan secara taken for granted. Sebaliknya, justru harus diprogramkan secara konseptual dan komprehensif pada setiap jenjang pendidikan dan setiap lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Melalui civic education dapat ditumbuhkan tidak hanya pemahaman lebih benar tentang demokrasi, HAM, pluralitas, respek, dan toleransi di antara berbagai komunitas, tetapi juga pengalaman berdemokrasi. Ya. Kita akhirin di sini dulu, ya, untuk nanti dilanjutkan pada
sesi berikutnya. Ya.